Sehat selalu buat kita semua, bahagia selalu. Hari ini saya mau cerita, tapi dengan saya lagi pakai produk. Ini karena asli wajah saya nggak putih-putih amat, jadi nggak terlalu kelihatan ya. Padahal nih aslinya ini coklat banget seperti tanah. Ada flek hitam di wajah saya. Ini ada mulanya di sini kecil, kemudian di sini tumbuh, dan di sini sekitar area sini. Sebenarnya tadinya kecil aja, nggak terlalu kelihatan juga. Jadi akhirnya saya lihat-lihat foto kan di HP tuh suka kapan kesini saya lihat foto. Oh, ini waktu itu belum ada, ini ternyata udah ada. Nah, jadi setelah saya lihat-lihat foto itu ternyata baru saya ngeh. Itu kejadian pertama kalinya waktu saya ditinggal oleh mama saya. Ternyata waktu saya cari tahu, ya flek hitam itu bisa juga dari KB, bisa juga jadi dari stres, bisa juga dari, paling besar sih dampaknya sinar matahari, terus yang dimana kita pakai produk yang tidak cocok, itu juga bisa flek hitam. Nah, tapi kebetulan saya orang tipikal yang kulitnya bandel, yang saya pakai produk murah atau mahal pun tuh nggak ada masalah. Dari saya gadis sampai sekarang itu jarang saya ada masalah kalau saya pakai suatu produk itu jadi hitam, jadi berjerawat. Enggak, jadi semenjak kejadian itu saya lihat-lihat foto itu, ternyata itu sepeninggal mama saya. Jadi waktu itu terpukul ya, sedih. Jadi sering saya datang ke sana pagi-pagi sebelum matahari terbit, sekitar jam 6 atau setengah 7, karena jam-jam 7 sampai jam 8 itu matahari pagi juga udah terik sekali. Namanya orang ditinggal ya, nggak kepikir untuk dempul ini dempul itu, makan pun aja sudah sulit gitu. Jadi saya itu pun perjuangan untuk bagaimana saya berjuang untuk bisa senang, bisa bahagia, agar berdampak juga buat suami dan anak-anak, dan saya juga bisa melakukan aktivitas gitu. Karena setiap sudut, setiap saya kemana gitu, yang saya hanya ingat mama saya. Cuma pikir, kok bisa dia meninggalkan saya gitu. Tapi ini kan rencana Tuhan. Jadi saya step by step untuk nata hati saya, nata hidup saya, supaya saya bisa kuat gitu. Nah, akhirnya mulai kurang percaya diri, karena itu nambah. Dari kecil nambah. Saya takut itu nanti dari ke jidat, ke hidung, ke bagian atas mulut ini atau dagu gitu, yang saya pelajarin, yang saya cari tahu gitu. Banyak yang fleknya itu di mana-mana gitu. Ada juga sampai seluruh mukanya jadi flek hitam gitu. Dan baru saya tahu melasma itu namanya. Ya, melasma namanya. Jadi ya udah, saya lihat ada orang yang sampai laser, uangnya udah berjuta-juta, udah konsul ke dokter sana sini. Dari pengalaman orang gitu yang saya tahu, untuk bahwa melasma itu seperti itu, flek hitam itu menghilangkannya sampai segitunya gitu. Aduh, saya mulai lemes deh. Lalu saya berdoa, saya percaya nanti ada jalan keluar gitu. Tapi saya usaha sih, saya bersihin wajah, nggak saya kasih berdebu lah. Saya pakai UVA, SPF ya, SPF. Saya harus pakai itu supaya
paparan sinar matahari itu nggak langsung kena ke muka saya gitu, nggak langsung kena ke kulit saya. Cerita lagi balik nih. Udah pas malam selesai berdoa, saya ada lihat satu tontonan yang dimana itu tentang menghilangkan flek hitam, dan dia itu sudah kemana-mana gitu, dokter udah habis uangnya gitu untuk apa namanya, untuk pengobatan flek hitamnya. Aduh, saya sampai dalam hati bersyukur, saya kan nggak sampai segitunya gitu ya, nggak sampai segitunya. Nah sekarang saya ketemu tuh produk dari yang saya tahu itu. Nah, saya konsul sama suami, saya tanya, saya kasih tahu harganya. Mulai rada mau pingsan. Tapi ya udah, saya pikir-pikir kalau memang itu untuk baik, suami saya juga ngedukung ya. Akhirnya saya pakai. Nah ini hari pertama. Nanti saya akan share dan nanti akan saya sharing ya untuk hari pertama, kedua, ketiga dan berikutnya, dampak atau hal apa yang saya rasakan saat pemakaian produk ini. Ya, tetap positif, tetap bahagia, karena bahagia itu kita sendiri yang ciptain. Orang mau tolong kita juga susah. Yuk bangkit, yuk bahagia, karena bahagia itu pilihan. Akhirnya ya sekarang saya cari aktivitas baru seperti sekarang ini nih, sharing kepada ibu-ibu, kepada teman-teman, baik anak remaja atau kepada mama-mama yang sibuk banget untuk urus anak-anak gitu. Mana anak-anak bertumbuh, kita temani. Anak perempuan 1, laki-laki 2. Dan jadi kalau laki-laki ini saya harus seperti laki-laki juga gitu. Jadi saya nggak bisa ikut-ikutan apa namanya, cara saya seperti perempuan, nggak bisa karena mereka laki-laki. Jadi saya harus seperti laki-laki terkadang ya, main volley, main basket, ya macem lah kegiatan laki-laki. Ya seperti itu. Jadi saya mau sharing tentang video-video saya, dimana ibu itu nggak mudah, jadi wanita itu nggak mudah ya, tapi kita punya semangat berbagi pengalaman. Nah saat ini hari pertama saya mau berbagi. Terima kasih, tetap berikan nilai-nilai atau komentar-komentar yang positif. Sesama wanita kita saling mendukung, saling mendoakan, saling sayang. Kita nggak bisa sirik dengan wanita satu dengan yang lain, karena mereka punya hal dalam kehidupan dia yang berbeda-beda. Ya saling dukung lah, saling mendoakan. Kita tetap sehat, jadi mama yang cantik. Cantik itu dari dalam. Jadi tetap semangat. Jangan susah melihat orang senang, jangan susah melihat orang bahagia, karena kita bahagia melihat orang bahagia. Itu kunci paling penting. Jadi jangan susah melihat orang bahagia, harus bahagia melihat orang bahagia. Terima kasih, tetap like. Oh ya, pencet tombol loncengnya ya. Saya ini setiap hari masak, tapi ini baru permulaan dimana saya harus nge-YouTube untuk berbagi. Jadi belum banyak juga video-video saya. Jadi tolong share, komen yang positif, dan pencet tombol loncengnya, karena itu tidak bayar, gratis, supaya saya bisa bikin video-video berikutnya, supaya saya semangat. Terima kasih teman-teman. Jadi teman-teman yang luar biasa hebat, dan thank you.